Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3, dari kelas TT 4610. Kami akan mempresentasikan Project Based Learning Statistika dari studi kasus data rata-rata nilai UTBK ITB setiap jurusan. Untuk anggota kelompok ada saya sendiri, Nafisa Syaharani, lalu ada teman saya Dika Muhammad Benario Fatah, yang ketiga ada Sudiana, yang keempat ada Eva Nabimanyu Andriansyah. Untuk latar belakang, salah satu cabang dari statistika adalah EDA statistika atau Exploratory Data Analysis, yang merupakan pendekatan untuk menganalisis data secara visual dan intuitif tanpa mengandalkan asumsi atau model matematika tertentu. Pembelajaran EDA statistika adalah proses pembelajaran yang mengajarkan mahasiswa cara melakukan EDA statistika dengan menggunakan berbagai teknik dan alat bantu seperti grafik, tabel, diagram, statistik deskriptif, transformasi data, dan lainnya. Pembelajaran EDA statistika bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam memahami data secara mendalam dan kritis, serta mengembangkan keterampilan berpikir statis dan komunikasi statistis. Kemudian tujuan dari PBL Statistika terutama pada exploratory data analysis yaitu yang pertama, mempunyai kemampuan dalam mengumpulkan dan mengolah data di lapangan yang sudah tersedia. Yang kedua, melakukan perhitungan ukuran statistika terhadap data, baik pengukuran central tendency, mean, modus, quartiles, mid-range, mid-hinge, maupun pengukuran variasi, range, IQR, SIQR, variasi, standar deviasi. Ketiga, mempunyai kemampuan untuk membuat box whisker plot, stem leaf diagram, dan mengenali ada atau tidaknya pencilan outlier. Kemudian yang keempat, menggambarkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang diperoleh. Untuk data yang kami gunakan yaitu data rata-rata nilai UTBK, ITB setiap jurusan. Untuk setiap jurusan, untuk jurusannya ada 21 jurusan, 22 jurusan. Nah, data-data tersebut bersumber dari survei Kampus Merdeka. Kemudian, nilai-nilai tersebut disusun mulai dari yang paling kecil, yaitu 585, hingga ke 22, yang paling besar, yaitu 687. Perhitungannya sendiri ada beberapa, yaitu pengukuran central tendency, pengukuran deviasi, dan pengukuran variasi, dan membuat stem dan box plot. Nah, yang pertama ini yaitu pengukuran central tendency, yaitu quartiles. Nah, quartiles ini dibagi menjadi 3, yaitu Q1, Q2, dan Q3. Untuk Q1 sendiri, rumusnya yaitu data sequence itu 1 dikali N+1 dibagi 4. Q1 sama dengan data sequence itu 1, N-nya itu tadi ada 22 ditambah 1, kemudian dibagi 4. Hasilnya yaitu Q1 sama dengan data sequence itu 5,75 merupakan X 5,75. Untuk menghitung nilai X 5,75, kita menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu interpolasi X 5,75 sama dengan X5 ditambah X6 dikurang X5 dikali 0,75. Di mana X5-nya yaitu 603 dan X6-nya 613. X5-nya 603, kemudian lakukan penjumlahan seperti biasa, akan memperoleh hasil 610,5. Untuk yang Q2, ya sama seperti halnya dengan Q1 rumusnya, akan tetapi pada Q2 ini data sequence itu 2 dikali N+1 dibagi 4. Q2 sama dengan data sequence itu 2, N-nya 22, ditambah 1 bagi 4. Hasilnya yaitu data sequence itu 11,5. Nah, untuk interpolasi X11,5 itu rumusnya adalah X11 ditambah X12 dikurang X11 dikali 0,5, hasilnya yaitu 632,5. Untuk selanjutnya yaitu Q3, rumusnya yaitu data sequence itu 3 dikali N+1 bagi 4.
N-nya adalah 22 dikali 3 tambah 1 bagi 4. Hasilnya yaitu data sequence itu 17,25. Interpolasi S17,25 sama dengan S17 ditambah S18 dikurang S17 dikali 0,25. Nah, S18 tadi itu adalah 657, S17-nya 654. Kemudian hasil akhirnya yaitu 644,5. Oke, untuk pengukuran central tendency selanjutnya itu ada pengukuran mean atau rata-rata dari data tersebut. Untuk mendapatkan rata-rata dari data tersebut, kita bisa menyumbangkan semua data. Semua datanya dibagi dengan jumlah data yang ada. Jadi, total data dari nilai-nilai tadi itu ada 13.943 dan jumlah datanya kan tadi ada 22. Nah, itu dibagi lalu mendapatkan hasil sekitar 633,77. Terus pengukuran central tendency selanjutnya itu ada modus dengan menggunakan rumus L ditambah D1 per D1 plus 2 dikali I. Rumus ini merupakan cara untuk mencari modus dengan menggunakan data kelompok. Mengapa begitu? Karena bila menggunakan data tunggal, kita tidak dapat menemukan modus yang berada di dalam data yang kita sedang teliti. Untuk cara perhitungannya, kita bisa lihat di slide selanjutnya. Yaitu kita harus mencari jangkauan dari data tersebut, yaitu dengan cara data terbesar dikurangi data terkecil, yaitu 687 dikurangi 585. Dengan hasil 102. Terus kita mencari panjang kelasnya dengan cara 1 ditambah 3,3 log N. N tersebut merupakan jumlah data dari yang sedang kita teliti, yang mendapatkan hasil sekitar 5,43 yang kita bulatkan menjadi 5. Untuk intervalnya, itu kita bisa menghitung dengan cara membagi jangkauan dengan kelas, yaitu 102 dibagi 5 sama dengan 20,4. Menjadi, yang dibulatkan menjadi 20. Lalu kita masukkan ke dalam tabel frekuensi seperti berikut. Untuk intervalnya tuh dapat dilihat dari 585 sampai 604, itu selisihnya itu sekitar 20 dan memiliki frekuensinya 5. Begitu seterusnya dan ditemukan jumlah frekuensinya sama dengan data yang kita teliti yaitu 22. Terus untuk mencari tepi bawahnya atau L-nya, itu kita bisa mencari dengan cara 625 dikurangi 0,5 yaitu menjadi 624,5. Terus selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya atau D1 kita dapat mengurangi frekuensi yang 625 sampai 644 ini dengan kelas modus yang sebelumnya yaitu 3 yang dipunyai oleh 605 sampai 624 dan mendapatkan hasil 5. Lalu kita mencari D2-nya yaitu kelas modus, selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas setelahnya. Yaitu kita mengurangi yang 8 ini dikurangi dengan yang setelahnya itu 2 sama dengan 6. Lalu kita masukkan ke rumus yang sebelumnya. Yang sebelumnya yaitu menjadi 624,5 ditambah 5 per 5 plus 6 dikali 20. Yang itu akan mendapatkan hasil sekitar 633,58. Lalu pengukuran yang selanjutnya itu ada mid range. Kita bisa mencarinya dengan cara menambahkan lalu dibagi 2 dari
X terkecil ditambah X terbesar lalu dibagi 2. Yang dimana kita ketahui X terkecilnya itu 585 ditambah X terbesarnya itu 687 dibagi 2. Yang mendapatkan hasil sekitar 127.272 dibagi 2 sama dengan 636. Lalu pengukuran yang selanjutnya itu ada mid-range. Mid-range itu kita bisa menghitungnya dengan cara Q1 ditambah Q2 dibagi 2. Q1-nya itu 610,5 dan Q3-nya adalah 644. Itu kita jumlahkan lalu dibagi 2. Mendapatkan hasil sekitar 1.255 dibagi 2. Dan hasilnya 627,5. Selanjutnya ada perhitungan variasi. Yang pertama mencari range, yaitu dengan cara X terbesar dikurangi X terkecil, yaitu 687 dikurangi 585, yang hasilnya 102. Lalu yang kedua mencari IQR, yaitu kuartil ketiga dikurangi kuartil ke-1, yaitu 644,5 dikurangi 610,5 yang hasilnya 34. Lalu mencari SIQR, yaitu dengan cara kuartil 3 dikurangi kuartil 1 lalu dibagi 2, yaitu 34 dibagi 2 hasilnya 17. Lalu untuk menghitung variasi kita membuat tabel dulu. Tabelnya terdiri dari 3 kolom. Yang pertama itu adalah nilai X-nya, yang kedua itu nilai X dikurangi nilai rata-rata, dan yang paling bawah itu nilai X dikurangi nilai rata-rata lalu dipangkatkan 2. Lalu di halaman selanjutnya, total dari kolom ketiga yaitu X nilainya, lalu dikurangi X rata-rata dipangkatkan 2, itu hasilnya 19.814,78. Untuk menghitung variasinya, itu total X-nya itu yang 19.814,78 dibagi N min 1. N total jumlah nilai datanya itu kan ada 22. Jadi 19.814,78 dibagi 22 kurang 1 itu hasilnya 943,56. Lalu untuk menghitung secara deviasi, hasil dari variasinya itu diakarkan, itu hasilnya 30,71. Nah, lalu ini adalah tabel stem plot. Ada tabel stem, ada listnya, ada frekuensinya. Untuk pembacaannya, stemnya itu 2 angka awal, lalu list itu 1 angka di akhir. Jadi bacanya yang untuk kolom pertama itu baris pertama itu 585 dan 587. Yang kedua itu 598 dan begitu seterusnya sampai yang bawah. Lalu untuk mencari block spot, yang pertama itu kita mencari one step dan two step. Untuk one step itu rumusnya 1,5 dikali IQR. IQR-nya kan 34, jadi 1,5 dikali 34 itu hasilnya 51. Untuk two step itu 3 dikali IQR. 3 dikali 34 itu hasilnya 102. Yang kedua itu kita nyari upper outer fence atau UOF dan upper inner fences atau UIF. UOF itu rumusnya kuartil ketiga ditambah two step. Kuartil ketiganya 644,5 ditambah two step tadi 102 hasilnya 746,5. Untuk UIF-nya itu kuartil ketiga ditambah one step. 644,5 ditambah 51 itu hasilnya 695,5. Lalu yang ketiga kita mencari lower outer fences atau LOF dan lower inner fences atau LIF. Untuk LOF itu mencarinya itu kuartil ke-1 dikurangi two step. Kuartil ke-1-nya 610,5 dikurangi two step 102 hasilnya adalah 508,5. Untuk LIF-nya itu mencari dari kuartil pertama dikurangi
one step. Kuartil satunya itu 610,5 dikurangi one step itu 51, hasilnya 559,5. Nah, untuk dari data-data yang sudah dicari tadi, itu kita bisa masuk ke dalam gambar seperti ini, kita bisa buat box plot. Nah, ini untuk LOF-nya kan tadi sudah dapat hasilnya 477,75, LIF-nya 544,125. Ada ini ada X-min 585, itu yaitu nilai terkecil, dan X-max itu ada 687 nilai terbesar. Dan ini ada kuartil 1, kuartil 2, serta kuartil 3. Lalu ada UIF di 721,125 dan UOF 787,5. Nah, dari analisis tersebut dapat kita dapatkan pada eksplorasi data analisis, dari data yang kami teliti dapat ditemukan bahwa data tersebut memiliki sebaran data yang baik, dikarenakan dari data yang kami hasilkan itu tidak terdapat salah satu jenis pencilan maupun jauh ataupun dekat. Nah, dari hasil yang ada dapat diketahui bahwa data yang kami dapatkan bisa dipercaya atau kredibel. Nah, untuk yang terakhir ada kesimpulan. Data-data yang terdapat pada pengukuran ini merupakan data nyata yang berdasarkan pada data survei Kampus Merdeka. Kami menggunakan data rata-rata nilai UTBK ITB setiap jurusan, yang terdiri dari 22 jurusan dengan nilai-nilai yang bervariasi. Pada makalah ini terdapat pengukuran sentral tendensi, pengukuran variasi, serta membuat samplet dan box plot. Pertama, untuk pengukuran sentral tendensi, mean, modus, Q1, Q2, Q3, mid-range, mid-range yang diperoleh secara berturut-turut adalah 633,77, 633,58, 610,5, 632,5, 644,5, 636, 627,5. Kedua, untuk pengukuran variasi range IQR, SIQR, variasi standar deviasi yang diperoleh secara berturut-turut adalah 102, 34, 17, 943,56, 30,71. Yang ketiga, dari pembuatan template dan box plot tidak terdapat pencilan dekat maupun jauh sesuai dengan syarat-syarat dari pencilan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.